Ya, terus terang aku mendoakan terus. Sebenarnya dari kalian yang belum tahu, nggak tahu duluan, aku udah mendoakan terus supaya benar-benar sehat. Karena pertaruhan orang melahirkan itu benar-benar pertaruhan yang cukup berat, ya. Dan itu juga buat suaminya, pasti juga buat akak gak gampang, gitu ya. Aku mendoakan terus sama bunda kemarin, kita mendoakan terus sampai kita di pesantren di Jember, di pesantren bisa kita, aku minta doa sama teman-teman di sana supaya benar orang nanti di kelahiran yang kedua bisa lancar gitu, dan pasti kita bangga semua lagi menunggu cucu yang kedua ini. Alhamdulillah, salah satu momen paling bahagia ya. Aku tuh waktu di surprisein aja kaget gitu ya, karena posisinya itu sebelum umroh kan tiba-tiba kandungannya itu ternyata udah 3 bulan gitu ya. Jadi sebelum umroh pas kita cek tuh nggak ada bayinya gitu. Maksudnya bukan nggak ada apa? Pas tes pack tuh nggak garis 2 gitu, nggak garis 2. Masih sama-sama. Oh enggak lah. Jadi si Aurel tuh malah minum buat penahan apa ya? Penahan PMS supaya bisa umroh gitu ya. Nah makanya aku yang kagetnya nggak percaya gitu. Ini beneran. Jadi waktu di surprise kemarin aku tuh kaget tuh merindingnya minta ampun, karena di Ka'bah kan mintanya Aurel mintanya anak cowok gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu ya kalau dikasihnya apa, kita tetap senang dan bersyukur gitu. Karena punya Aminah tuh, punya anak cewek itu ternyata happy. Kalau punya Aminahnya ada 2 ya lebih happy gitu ya. Jadi nggak nyangka banget, karena udah ngetes pack mulu gitu ya. Tapi ternyata sejak Februari itu Aurel udah nggak datang tamu. Ternyata emang Tuhan lagi nyiapin ada hadiah yang luar biasa ya. Apakah ada tidak dalam program? Ada tidak dalam program? Ngidamnya makan daging mulu. Jadi tadi malam aja aku nurutin ngidamnya jam 10 malam tuh harus berangkat habis dari acara. Kaget aku. Iya. Bang nemenin Aurel makan daging. Iya. Aku tahu dia kan mulutnya jauh apa makanan tradisional. Iya. Dia daging mulu, akhir-akhir ini tuh kerjanya daging aja. Saya please lah udah bener-bener ngeraung-ngeraung, ya udahlah kita daging. Jadi sampai udah beli juga di rumah motongin daging, nggak tahu ya. Kata orang kan kalau mau anak laki-laki suka makan daging, tapi kita kadang nggak tahu ya. Ini aku belum tahu dan aku belum ngecek juga karena harus 4 bulan dulu baru bisa keluar gendernya. Nanti 4 bulanan kita kan udah deket ntar lagi nih, mungkin di akhir bulan ini kita akan pengajian lah di rumah. Tapi keluarga-keluarga aja doain si bayi ini, karena kita belum tahu juga ini cowok apa ceweknya. Tapi alhamdulillah kita memang udah tahan ini, nggak mau umumin. Jadi kalau ngelihat reaksi pipi bunda Bibi itu udah biasa, karena udah tahu dari kemarin gitu. Cuman kita tahan ini sampai udah 3 bulan, hampir 4 bulan baru, karena kan kita takut nanti ada pamali lah yang ngomong, ada inilah, ada itulah. Jadi kita emang tahan hampir 4 bulan baru kita kasih tahu. Hampir 4 bulan. Tepatnya lebih tahunya dokter, aku lupa ya, pokoknya hampir dikit lagi 4 bulan. Oh enggak program, ini natural, benar-benar. Nanti kebobolan. Gak ada program-program, karena kalau program pasti program anak kembar. Karena kan pengennya dari dulu tuh kalau yang terakhir pengennya tuh punya anak kembar. Tapi ini nggak program, nggak apa ya, memang kebobolan. Mencetak gol jadinya. Iya benar-benar. Jadi makanya kemarin itu kan baru dipotong, dia ngebakar lagi sampai matang gitu. Jadi daging-dagingnya dia yang bilang sendiri, tapi aku nanti digoreng lagi ya. Iya nggak apa-apa. Jadi abis dihidang dia goreng lagi. Cuman mungkin kalau di foto orang nggak ngeliat kan digoreng lagi. Jadi kemarin kalau ngeliat di fotonya aja. Tapi kalau Aurelnya makannya digoreng lagi. Aku juga selalu bilang gitu. Kamu nggak boleh makan yang mentah-mentah, kan dia suka salad, dia suka makanan aneh ya, wong Jember tapi sukanya tuh katanya dulu sering diajak bundanya tuh makan. Bundanya yang ngajarin begitu. Makan Korea, makan Jepang. Jadi dia sukanya tuh sushi gitu-gitu ya. Kalau aku kan sukanya gulai, sayur asem, ikan asin gitu ya, ikan tongkol. Jadi beda gitu ya. Aku ini aman kan? Aman. Nanti dia tanya dokter, gimana gorengnya ya. Kita selalu jaga. Kita alhamdulillah punya pengalaman pas hamil Aminah, jadi udah tahu ininya apa, larangan-larangan. Iya, jadi setelah aku tahu dia hamil, sekarang dia lebih banyaknya di rumah ya. Lebih banyaknya tiduran. Ini sekarang juga dia kan bundanya baru pulang, ketemu bundanya, main-main di sana. Emang sekarang lebih banyak goler-goler sih. Jadi dia kalau kerja juga
yang sejam-sejaman, sejam setengah. Malah dia memang udah nggak tahu ya, udah moodnya akhir-akhir itu dia lebih suka nge-live di rumah. Nggak mau dia syuting keluar atau apa, nggak mau, kecuali ya kita nemenin Amina misalnya ke dokter apa nemenin. Ya akhir-akhir dia malah nemenin USG gitu ya, USG cek dokter gitu, yang mungkin teman-teman belum banyak yang tahu karena kita memang waktu itu nunggu banget gitu sampai hampir 4 bulan ini. Amina sendiri gimana Bang Arkan? Reaksinya sendiri sudah dikasih tahu belum akan ada Dede? Nggak tahu ya, awalnya itu dia kayak belum seneng ya. Lebih ke apa ya, nggak ada ketawa-ketawanya gitu ya. Tapi per 2 hari ini itu aku ngelihat dia udah mulai seneng. Aku ngelihat dia sekarang udah main-main boneka kayak dipok-pokin tidur. Terus kalau ada boneka tuh ada dia udah bilang baby bobo. Dia udah bisa mau nyanyi bobo, baby bobo gitu ya. Jadi dia udah bobo, terus dia bonekanya dikasih selimut, terus dia main dot-dotan itu ya, mungkin feeling ya, itu feeling. Dan dia memang udah harus siap sebagai seorang kakak nantinya. Tapi karena awalnya dia belum ngerti gitu kan, waktu aku lihat reaksinya dia ngerti kayaknya di mamanya ini ada baby ya, belum segampang itu. Tapi kemarin juga pas USG kita ajak gitu, jadi dia ngelihat oh ini dalamnya ada babynya, ngetok pukul dokternya juga, jadi seru banget lah ya. Nanti kan, tapi kan dia umur yang nyerapnya lagi kuat. Semoga nanti pas lahir dia lebih ngerti. Kemarin di Jember juga sempat nasi untuk anak kedua atau makanan. Itu ya, kok tahu aja, lo belum posting tuh di Instagram. Aku peternakan itu emang terinspirasi malah dari Jember, karena aku ngelihat siapa Abah, saudaranya Pipi itu, dia masa depannya tuh dia banyak kan di kampung tuh malah lebih nyantai-nyantai. Kenapa? Karena punya usahanya peternakan. Jadi kemarin memang kan kita udah deket Idul Adha nih bulan depan. Jadi waktu ngeliat-liat kandang, kok harga tanahnya tuh masih misalnya kan masih per meternya masih belum terlalu tinggi gitu. Terus ada yang nanti bisa partneran buat ngurusin. Jadi sekalian maunya tadinya investasinya buat Amina gitu sama adiknya. Jadi ntar kalau masa depan mereka ini ada farm Amina gitu. Jadi kemarin itu sih yang dilakukan, niatnya kayak gitu. Buat aku dua-duanya sama, buat aku sama, rezekinya sama kok, insya Allah gak ada masalah, happy aja aku, karena cucu itu luar biasa buat aku. Sampai hari ini semangat begini gara-gara ada Amina soalnya. Ada perubahan hidup selanjutnya. Ya, sangat. Jadi aku yang tertrigger adalah aku ingin tahu gimana dia nanti pada saat benar-benar mengerti bahwa dia punya kakek kayak begini. Itu reminder itu yang aku butuhkan untuk dia. Perubahan yang aku rasain, dia tua banget. Iya tua banget, beneran tua banget. Aku nggak nyangka bahwa aku tuh tua banget, tapi aku masih merasakan karena aku aktif ya. Iya masih oke aja gitu. Tapi padahal Santi itu udah sering memperingati bahwa jaga makan, harus sering ngecek. Ini kayak besok aku mau ngecek 1 badan lagi, habis keliburan ini disuruh cek, sering suruh cek. Karena nggak mau dia terlambat untuk tahu bahwa aku punya penyakit yang nanti bisa membahayakan di umur 60 gitu. Jadi dia jaga banget. Orang apalagi itu sering ngomelin aku kalau aku makan sembarangan, paling ngomel dia. Paling ngomel. Iya biar bisa nemenin Amina sampai nikah gitu kan, sehat gitu kan. Itu malah. Kata keluarga Gen Alinder gimana reaksinya? Reaksinya semua kasih selamat, semuanya senang. Dan apa ya, alhamdulillah kemarin juga semuanya udah banyak dibocorin duluan lah gitu sebelum. Emang Mimi, Bunda, Pipi semuanya tuh udah tahu duluan sebelum kita umumin gitu. Jadi cuma kemarin kita bilang jangan ngomong dulu ya, diem dulu ya gitu. Jadi alhamdulillah semuanya doakan yang terbaik. Nama udah Kak? Nama? Ya belum, masih Udah kan ininya belum tahu. Tahu nanti kasih nama Junaidi atau cewek. Takutnya kan tahu kasih nama Maimunah ternyata cowok ya kan. Jadi mendingan tunggu gendernya dulu baru kita planning namanya apa. Tapi yang pasti depannya A juga, karena kan udah kita sekeluarga tuh A semua. Jadi pasti tetap A juga.
Mas Anang, Aurel hamil lagi. Mas Anang jadi pengen ikutan juga nambah lagi nggak sih sama Shanti? Aku udah ngomong kemarin, aku masih muda, apa gak nyusul juga satu lagi. Aku udah ngomong. Ya, terus responnya Shanti gimana? Aku bener ngomong, aku bener Respon ngomong. Bunda seperti apa? Ayolah, nambah satu lagi. Dibilang, ini memang bener-bener masih gak mau kalah. Tapi emang aku juga udah ngomong bun satu lagi aja. Enggak mau. Kata bun ya udah. Aku nanti cucu aja lah cucu katanya. Bang cucunya aja bang banyakin. Paling mungkin biar bisa ganti-gantian nanti ada yang sama bapaknya atau Sabtu Minggu ada yang main gitu. Jadi kalau satu doang kan susah gitu kan, kakek neneknya banyak. Ya minimal kita 3-4 oke lah biar bisa ganti-gantian gitu. Jadi kalau Sabtu Minggu nih ada di sana di sini. Dan memang senang gitu punya anak gitu, aku senang dan Aurelnya juga senang. Perhatian Bunda ke cucu kan lebih sangat ya dibanding ke Arsi juga sempat ada cemburu. Lagi nih mau nambah satu lagi cucu. Gimana tuh Mas Anang? Arsi, kecemburuannya Arsi adalah memang umurnya ya, pemahaman umur sebetulnya. Tidak literally bahwa itu benar seperti itu faktanya, karena Arsi kalau ketemu Amina itu senangnya bukan main gitu. Arsya pun senangnya bukan main gitu ya. Menurut aku tuh hanya ya karena belum jangkauan pikirannya. Nanti kalau sudah dia memahami dia betapa senangnya punya ponakan gitu. Karena dia akan melihat bahwa dia ada yang melihat saya. Itu yang kerennya di situ tuh. Bahwa aku punya urutan darah yang nanti aku melihat aku bahwa aku harus jadi apa. Itu kan di situ yang menarik. Sebetulnya itu yang menarik di situ. Makanya kayak Arsy, dia sekarang lagi giat banget untuk berkarya. Arsya sudah mulai latihan musik lagi. Mudah-mudahan nanti udah ada ponakan lagi yang kedua. Kalau mau dikasih nyentuhan nanti lagi, wah itu Arsya udah siap-siap mau ajak main sepak bola bareng. Gitu. Bang Atta, apa mau ngikutin jejak orang tua Bang Atta dengan banyak anak? Waduh, kayaknya aku gak sekuat itu ya. Karena ternyata waktu aku Amina aja aku spend time-nya harus banyak gitu ya. Karena dia tuh selalu manggil papa gitu ya. Aku takut juga kalau banyak nanti kasih sayangnya gak semuanya gitu ya. Senang, aku ditanya senang. Tapi kan aku balik ke Aurelnya juga. Intinya kalau ada lahiran aku tuh selalu tanya istri gitu. Karena yang mengandung tuh perempuan. Kalau perempuannya semangat senang, kayak sekarang memang dia yang pengen hamil gitu ya udah. Tapi kalau dia yang misalnya oke, sayang ini kayaknya aku yang ini terakhir ya udah aku juga terakhir aja gitu, nggak harus gimana karena kan yang kita harus hargai itu perjuangan perempuannya, karena walau laki-laki yang kerja di luar segala macam tapi kan yang hamil yang melahirkan tuh cewek, yang akan berjuang di situ tuh cewek gitu. Jadi tetap aku akan menghargai perempuan harus melalui dianya gitu. Kecuali Aurelnya pengen anak banyak ya aku kata ya aku iya aja gitu. Akan selalu pokoknya tergantung ibunya lah. Karena ibunya yang melahirkan, jadi aku akan senang sekali, bahagia sekali kalau ibunya sendiri yang mintanya maunya berapa. Oke, baik. Terakhir tepuk tangan buat Mas Anang dan juga Atta Halilintar ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.